hadis nggak mau dipotong. Selesai ngaji dipanggil, ya gulang mana sini. Apa yang ingin ente lakukan dengan tangan ente barusan? Orang lain pada nulis, anak nulis hadis dulu. Nulis apa aja teh, pakai tunjuk begitu. Anak orang miskin guru ada yang berguna. Kalau guru berkenan, anak akan bacakan 18 hadis yang tadi guru bilang. Coba baca, dibaca 18 hadis semuanya dibaca oleh Imam Syafi'i. Luar biasa tentang Imam Syafi'i. Nah kita kalau lagi ngaji orang komputer begini. Dan tanya gurunya apa yang dulu kita ada. Emang beda kalau kita mau tanya Imam Syafi'i ya. Nah, haram waktu sholat nih. Waktu sholat itu ada yang diharamkan, ya. Artinya waktu-waktu di mana sholat nggak boleh itu sembahyang apa itu bisa sah 2 rakaat. Wah, kayaknya udah mulai sesat ini. Selesai bagaimana? Nah, justru itu yang benar. Kenapa? Sholat yang diharamkan di 5 waktu tadi, sholat yang nggak punya waktu mutlak namanya, atau sholat yang punya waktu sebab, cuman sebabnya mutaakhir belakangnya. Saya tanya lagi, sholat jenazah ngerjainnya ba'da asar, setelah sholat asar, boleh apa kagak? Sholat jenazah sebabnya meninggal dulu apa sholat dulu? Hah? Meninggal dulu. Lu pun bayangin jenazah ya, belum mati. Ya, belum mati, belum dimandiin, maksudnya tuh sebabnya tuh. Berarti sholat jenazah setelah sholat asar boleh nggak? Dengan syarat tapi kalau sholat jenazah ngerjain habis asar atau habis subuh, dengan syarat tidak disengaja. Kalau nggak disengaja boleh. Kalau disengaja-ngaja nggak boleh. Contoh disengaja begini nih, jenazah udah kelar dimandiin, dikapanin jam 2 siang, nungguin bentar aja di dasar nanggung. Ini disengaja, maka nggak boleh. Tapi kalau begini, baru kelar mandiin ngapanin jam 3:30 sore. Hukumnya seperti hewan itu sendiri. Laron boleh dimakan apa enggak? Laron, laron. Dah, laron boleh dimakan enggak? Kagak boleh. Laron boleh dimakan emang? Kagak boleh. Kalau emang dia doyan, ya berarti makan kagak boleh. Makanan yang tidak dibolehkan dalam agama. Sebab yang dibolehkan dalam agama hewan yang kalau disembelih dengan nama Allah Ta'ala itu dia menjadi sah hewan sembelihannya. Kambing, sapi, onta, kebo, ayam itu pada hewan-hewan yang boleh disembelih, artinya boleh dimakan. Laron memang disembelih tidak? Hah? Kagak. Berarti bagian yang terputus dari hewan seperti statusnya seperti hewan itu sendiri najis. Sah, tapi jadi saya paham kalau kita injak bagi sembahyang tidak sah. Tapi bersih dulu, sabu dulu, paham ya? Jelas ya? Kalau kulit kambing
Kalau kuping kambing kita injak bagi sembahyang, kuping kambing bagian terputus, udah terputus, sama kagak? Sah apa? Karena tergantung. Kiai gini aja sih. Kalau orang ini jatuhnya ini ya di luar tema. Dia lagi safar nih. Selama safar walaupun udah sampai tempat tujuan, boleh nggak sih dia tetap mengkodok Johor, asar, maghrib, isya, gitu aja terus tuh di tempat tujuan? Enggak di jamak. Di jamak sah nggak gitu kira-kira? Jamaah sholat. Jamaah sholat. Saat safar. Boleh. Tapi dia udah di tempat tujuan, udah bukan. Walaupun sudah di tempat tujuan, dengan catatan di tempat tujuan tersebut tidak lebih dari 4 hari 4 malam. Oh. Kalau dia udah niat di tempat tujuan lebih dari 4 hari 4 malam, maka sampai di kota tujuan dia udah nggak boleh lagi jamak, nggak boleh lagi kosong. Contohnya kayak anak pesantren, nyantrennya umpama di Jawa Timur dari Jakarta, dia niat nyantren di sana sampai 4 hari doang, kan kagak, kan lebih. Berarti nyampe di kota tujuan dia udah nggak boleh jamak, nggak boleh kosong. Kalau model kayak Ziarah Wali Songo, apakah kita mau nginep di hotel tersebut 4 hari 4 malam? Kagak, berarti nyampe hotel masih boleh jamak, masih boleh kosong gitu ya, jelas ya. Cuman kalau nanti masalah kosong dan jamak itu ada syarat-syarat tertentu. Itu tuh sahabat yang lain bilang ternyata ngaku juga ngantuk matanya, akhirnya tidur semuanya. Matahari udah terang, udah terbit, udah tinggi. Itu kalau ini kita jam 8 kali mungkin Rasulullah bangun, ya Allah bila ini nggak bangunin aku sama api ya Rasulullah, anak tiduran juga. Terus apa yang dilakukan Rasulullah? Ayo kita berangkat dari sini, kita pergi. Mengapa ya Rasulullah? Tempat ini banyak setannya, sehingga kita kagak bangun untuk sholat subuh. Gitu. Berarti kalau tiap hari kagak bangun mulai subuh, berarti rumah banyak setan. Udah pindah rumah kali kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, ini yang tadi perkara untuk yang pakai menempel ya Ustaz ya. Misalkan kita mau melakukan sholat, di situ ada di kantong misalnya baju koko itu ada semut mati atau apa gitu. Itu kira-kira sah nggak sholatnya? Terima kasih. Ya. Najis yang dimaaf saat sholat adalah darah yang kecil, yang sedikit ya. Kalau najis yang dimaaf di air adalah bangkai yang tidak ada darahnya, seperti semut. Dibalik, berarti ketika sholat bangkai yang tidak memiliki darah kalau nempel dengan badan atau pakaian atau tempat orang yang sholat, maka sholatnya tidak sah. Saya tanya, semut ada darahnya apa kagak? Kagak. Berarti kalau kita injak dia mati, pas lagi tahiyat temennya di belakang melihat, semut mati. Habis itu kabarin temennya, selesai salam, ulang sholatnya. Emang apa? Tuh kaki lu belakang injak semut, najis, jadi batal sholatnya dan diulang. Paham tuh? Jelas gak? Hah? Kami itu kalau bersentuhan buat beda kami. Iya, itu membatalkan wudhu apabila kalau bersentuhan. Saudara tiri itu menjadi mahram kita. Awas, mahram itu haram dinikahi dan disentuh nggak batal wudhu, itu mahram. Goiru mahram nggak haram dinikahi dan kalau sentuhan dengan dia maka batal wudhu kita. Saudara tiri yang beda jenis kelamin dengan kita, dia jadi mahram kita kalau orang tua kita sama orang tuanya dia sudah hubungan intim. Misalnya gini nih, bapak kita duda, emaknya dia janda, kan nikah nih. Contoh nih mah, dia bawa anak, bapak kita bawa anak juga, yaitu kita sendiri. Kan jadi saudara tiri kita tuh gitu, ya kagak? Nah kalau ini anak tadi ngebahas yang sholat keadaan sakit gitu ya. Sedangkan posisi tempat tidur itu nggak bisa diatur gitu ke arah kiblat. Itu tidak masalah atau tetap harus diarahkan ke arah kiblat atau gimana Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan bagus nih. Ini namanya sholat dihormatil waktu. Sholat dihormatil waktu itu sholat di mana keadaan sholat kita nggak sempurna. Seperti ngadep kiblat nggak bisa, wudhu nggak bisa, tayamum juga nggak bisa. Kayak di pesawat tuh, pesawat kan nggak nemu air, debu juga nggak ada. Lah debu ada di bangku, ingat debu ada.
ada pertanyaan awalnya itu dulu ya. Iya kan jadi kalau mau sholat bagaimana ya, apalagi subuh gitu kan ya, lagi nanggung. Nah kali kita ada kiat-kiatnya gitu biar kita mau sholatnya lebih gimana gitu, ada doa-doanya sebelum kita tidur atau gimana gitu. Maksudnya biar subuh bangun? Iya, biar bangun gitu, biar bisa sholat subuh. Oh gitu. Ada amalannya. Amalannya ada. Itu yang dibaca sebelum tidur supaya dibangunin sama malaikat di waktu yang kita mau, yang kita tentukan. Itu ada amalannya. Tapi ini sayangnya saya lupa kiranya di mana. Kalau emang nanti mau, ntar saya kirim WA aja. Kalau kagak, ya kirim WA. Ntar barangkali Bang Ari minta nomornya. Ya, nomor saya kirim. Ya, kalau kan ntar pertemuan selanjutnya untuk yang semuanya juga sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya, kalau misalkan aku sering lupa kalau lagi sholat sholat wajib itu lupanya kita kan ini gue udah 2 rakaat atau 3 rakaat ya. Itu sekarang kita mau ke tahiyatul kira kayak gini, oh gue udah 2 rakaat nih tapi ragu-ragu nih, apa berarti 2 atau 3 nih, apa kita langsung tahiyat apa kita langsung naik lagi gitu. Sekian sholat wajib, sholat asar, sholat asar, sholat maghrib. Udah aja Bang. Sebetulnya itu pertanyaan nanti ketika di dalam sholat berjamaah ya. Tapi karena memang ada yang bertanya ya mau nggak mau saya jawab juga walaupun di luar materi ini nggak apa-apa ya. Kalau orang rajin di dalam bilangan sholat, gua rakaat kedua apa ketiga nih ya, rakaat kedua apa ketiga, atau gini, gua keempat apa ketiga, maka ambil yang paling sedikit. Karena dalam kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan kita nggak bisa dihilangkan dengan keraguan. Yang yakinnya yang 3, yang ragunya yang 4. Maka ambil yang kita yakin yaitu 3. 3 apa 4, 3 apa 4, ambil 3. 2 apa 3, ambil 2. 2 apa 1, ambil 1. 1 apa belum, nggak mungkin itu. Ya, ambil yang paling sedikitnya. Ya, nah ini nih Pak. Nanti kalau udah tahiyat akhir sebelum salam sujud sahwi. Oh, sahwi ya? Sujud sahwi. Kenapa? Karena berpotensi rakaat tersebut nambah. Berpotensi nambah. Kan kita ragu 2 atau 3. Kalau seandainya kita ambil 2 dan kenyataannya sholat itu udah rakaat ketiga, berarti kan nambah 1. Makanya saya bilang berpotensi menambah rakaat sholat. Kalau berpotensi menambah rakaat sholat, maka nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Paham ya? Lagi yang bertanya apa? Pacar itu sama apa enggak sama qobliyah subuh? Soalnya banyak yang nanya saya. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat fajar dengan sholat qobliyah subuh. Jawab apa? Jawab saya. Sholat fajar itu sholat subuh yang dimaksud. Kalau qobliyah subuh itu ada kata qoblal fajri. Makanya dalam hadis Nabi begini, rakaatani qoblal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh maksudnya qobliyah itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau termasuk kalau Lagi sholat meninggal. bukan lagi bencana kan ya? Ya kalau lagi bukan bencana memang udah takdir Tuhan dia meninggal sendiri. Ini mah kalau lagi bencana alam seperti gempa, ketiban reruntuhan dia lagi sembahyang gitu. Penyakit. Oh enggak Bang, kalau punya penyakit ya karena emang udah takdir Tuhan kalau begitu Bang. Bukan begini, wah gue punya penyakit jantung, jangan sampai ntar lagi sujud gue meninggal, jangan aku jangan sholat ya yang begitu ya. Sholat mah tetap, kalau urusan penyakit jantung begitu mah itu Tuhan udah takdirkan aja. Ini mah ngomongin tadi kita amal kita mah yang kita kagak berasa, ntar kita akan melihat pahala amal kita. Walaupun duduk di majelis itu dia kagak ngerti apa yang diajarin sama gurunya gitu ya. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang beramal segede biji bayam mah kecil maksudnya amal kecil doang.
khairan berupa kebaikan, yarah, maka nanti dia akan melihat amal kebaikan dia. Pertama kali yang kita lihat amal kebaikan kita di alam kubur. Ntar yang menentukan alam kubur itu gelap. Amal sedikit aja bisa nerangin isi-isi alam kubur. Terus bercandanya banyak. Iya, banyak. Saya itu nggak merasa Kalau banyak walaupun nggak merasa tetap nggak sadar. saya. Kalau dikit kita baru nggak merasa. Kalau dikit, ya kalau banyak enggak. Dikit banyaknya tadi sekiranya darah itu mengalir. Kalau bercaknya udah sampai kayak begini, mah itu mengalir namanya. Kalau cuma bercaknya dikit doang, nah itu enggak apa-apa. Itu dimaafkan namanya. Dikit nggak apa ya? Kalau dikit nggak apa-apa. Kalau banyak itu baru gitu ya. Ada lagi Bang? Sudah? Nah, ini mau break dulu.